Tapi begitu lihat trigger, ada pemicu. Sayyidatuna Maryam alaihissalam, wanita solihah bukan nabi. Bisa dapat makanan, Masya Allah ya, disebut makanan muncul. Kok ya munculnya pas tuh. Disebut makanan, disebut makanan, gagal fokus ini ya. Ketika Sayyidatuna Maryam alaihissalam itu dapat makanan di mihrabnya, Nabi Zakaria nanya, dari mana gitu? Min indillah, dari Allah. Innallah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sungguhnya Allah rezeki pada siapapun yang dia kehendaki, enggak pakai hitung-hitungan manusia gitu loh. Enggak bisa dihitung oleh manusia. Kalkulatormu enggak bisa dipakai. Semua AI-mu ya enggak bisa dipakai. Chat GPT-mu enggak ganggu. Ya, chat GPT itu ya, enggak ganggu. Kamu pakai teknologi model apapun untuk mengkalkulasi rezeki satu hamba, enggak mungkin bisa. Enggak mungkin bisa. Walaupun orang itu kamu kurung di ruangan, kamu enggak akan bisa menentukan rezekinya. Karena Allah punya cara sendiri mendatangkan rezeki pada hambanya. Disitulah Nabi Zakaria alaihi salam muncul semangatnya. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Dapat trigger semacam itu langsung angkat tangan. Ya langsung angkat tangan. Semangat ya semangat. Kenapa alhamdulillah kita bisa bersemangat? Jawabannya sederhana, prasangka baik pada Allah Subhanahu wa taala. Nanti semangat. Dan ternyata kalau kita pelajari Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW dan perjalanan hidupnya manusia-manusia sukses itu, kekuatan utamanya itu pada himmah. Pada semangat. Himmah. Lah himmah inilah himmatur rijal taqla'ul jibal. Semangatnya orang-orang soleh itu dengan semangatnya bisa nyabut gunung. Ya gunung itu bisa dicabut dengan himmah, dengan semangat. Angin itu bisa diperintah dengan izin Allah berkat semangat. Hujan itu bisa dipindah dengan izin Allah berkat semangat. Himmah. Ya. Makanya Nabi Zakaria langsung andalannya bukan manggil istrinya, "Dek, yo." Enggak begitu. "Ayo kita usaha lagi, Dek." Enggak begitu. Enggak, kan harusnya pengen punya anak yang dikejar itu ya. Betul ya? Orang itu enggak masuk akal, enggak mungkin. Yang satu udah 65-70 tahun, yang satu 90-100 tahun. Gimana itu mau mengusahakan secara biologisnya? Maka Nabi Zakaria langsung menggunakan satu hal di luar semua ilmunya manusia untuk produksi anak. Apa itu? Doa. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Minta sama Allah Ta'ala. Dikasih enggak? Dikasih. Karena semangatnya luar biasa. Dikasih. Nabi Musa alaihissalam semangatnya menyelamatkan Bani Israel. Dikejar sama Fir'aun sampai tepi laut. Coba kalau enggak punya semangat, apa kalimatnya? Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian, mohon maaf, saya udah memperjuangkan Anda. Tapi kenyataan pahit harus kita telan. Di depan adalah samudera, di belakang Fir'aun dan bala tentara. Jadi silahkan ambil pilihan, mati di laut atau mati bersama Fir'aun. Dihajar Fir'aun, mana pilihan Anda? Yang mana kira-kira itu? Kalau Nabi Musa nggak mungkin begitu ya. Nggak seperti itu. Tenang. Kok bisa tenang? Himmah, punya semangat. Ketika berjalan tuh jalannya dengan himmah, dengan semangat. Karena semangatnya itu dicantolkan kepada kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Disambungkan pada kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala, himmahnya. Jadi kalimatnya cuma satu. Ketika kaumnya mengatakan, sungguh kita akan terkejar. Jawabannya, kalla. Loh kita ini sungguh akan terkejar loh. Kalla, enggak mungkin. Coba nih, kamu kalau jadi umatnya saat itu, stres gak? Iki karepe piye to ya? Misal ini Habib Novel bawa kalian, misal aja ya. Nah, kemudian dikejar sama Fir'aun. Tampak sudah pedang terhunus, tombak sudah diangkat, anak panah udah siap sudah dilepaskan gitu ya. Kuda-kuda yang handal sudah mengejar. Ini kamu sama saya jalan kaki ketemu laut. Terus kamu ngomong, "Bib, cedak loh Bib. Bib, please Bib, solusi Bib. Fir'aun Bib, bala tentara Bib, pasti kekejar Bib, cedak Bib." Suara kuda, terus saya ngomong, "Orang mungkin. Gak mungkin, tenang no pikirmu, gak mungkin." Kamu akan mengatakan gimana? "Piye Bib kira cedok." Habib Novel gak jelas ini. Oh sudah begini kok jawabannya mana? Kalah, gak mungkin. Bib yang logis, betul ya? Yang logis. Kamu kan sudah dididik
Nabi Musa kan dididik di kerajaan Fir'aun dari bayi. Diajari strategi militer, diajari semua ilmu oleh guru-guru yang ada di istana. Ayo toh pakai ilmumu, jelaskan gimana caranya lolos. Gimana caranya selamat, yang pakai akalnya. Gunakan kemampuanmu, tunjukkan kehebatanmu. Nabi Musa enggak ngomong begitu. Kalla inna ma'ya rabbi. Allah bersama aku, tenang. Jenengan karena enggak punya pilihan, ya wis lah moga-moga bener Habibie. Karena dirimu nggak punya pilihan kan ya, bukan semangat tapi daripada putus asa kelihatan kan lebih baik putus asa nggak kelihatan ya. Putus asa kelihatan tuh ya keluh kesah. Kalau putus asa nggak kelihatan diem sama semoga-moga bener deh gitu ya. Mudah-mudahan aja dia bener gitu. Kalla inna ma'iya rabbi. Lanjutannya sayahdin. Nanti Allah ngasih saya petunjuk. Lu masih nanti. Belum punya petunjuknya. Solusinya belum ada. Nah kok tenang? Sama seperti kalau kalian nanya sama Pak Novel ini, Bib, uangnya sudah ada? Belum. Lah terus nanti bagaimana? Oh Nabi Musa aja nggak mikir, masa saya suruh mikir? Nabi Musa ketemu laut aja nggak mikir, yakin sama Allah. Masa saya cuma ketemu utang kakean mikir, kan ya goblok aku. Kan bodohnya luar biasa. Ketemu utang tuh jangan mikir, tapi bayar. Utang dipikir gak tahu dibayar, kan ya keliru, bayar. Ya bayar yang seadanya, semampunya. Masuk bayar itu pakai doa yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Hannan ya Mannan ya Fatah ya Razak ya Ghani Mughni. Doanya Nabi dibaca, Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwa. Dah pede, jalan saja. Ya enggak usah banyak bingung, banyak mikir dan lain sebagainya. Nah kadang-kadang kita enggak kakean mikir. Ya kebanyakan mikir, tapi enggak jalan, tapi enggak bergerak. Tapi enggak berusaha, tapi enggak berupaya. Berupayalah, berusahalah, bergeraklah dengan mantap, dengan yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah itu menyenangkan. Ya Allah menyenangkan. Jadi Allah menjawab keraguan Bani Israel itu dengan cara yang enggak masuk akal. Allah enggak kirimkan angin, kan biasanya pada pertolongan nabi-nabi terdahulu dikirimkan angin. Ya, dikirimkan apa gitu ya. Pada peristiwa sebelumnya kan ada kata, ada serangga. Di Nabi Musa ada kata, ada serangga. Nah ini tambah Allah nggak ngirim apa-apa. Cuman kasih petunjuk. Pukulkan tongkat. Pukulkan tongkat. Dengan semangat, gebuk. Pluk, lautnya terbelah. Selesai. Ini kalau diceritakan panjang. Saya cuma ambil contoh. Semangatnya dulu. Nabi Musa alaihissalam untuk menang itu tidak pupus. Walaupun fakta menunjukkan data yang menyebabkan kalah. Betul, datanya, faktanya kalah, tapi semangatnya menang. Hasilnya menang. Kadang-kadang enggak kita ini. Kalah sama data, kalah sama fakta, kemudian nyerah. Contoh, anggap saja ya, wajahmu pas-pasan. Anggap ya Mas ya, wajahmu pas-pasan. Kebetulan anak Pak Lurah cantik, solihah. Ya, anak Pak Lurah cantik, solihah. Wajahmu pas-pasan. Kamu pengen melamarnya, duit pas-pasan, wajah pas-pasan. Anak Pak Lurah, pejabat, betul? Sugih, ayu, solihah. Kan layak kalau kamu pengen. Kan pria yang baik kan cari wanita yang baik, betul kan? Lengkap itu, nasabnya bagus, duitnya bagus, wajahnya juga bagus, agamanya bagus. Persis seperti yang dicontohkan kan begitu. Wajahmu pas-pasan. Tiba-tiba Habib Novel ngomong, kelihatannya layaknya dengan saya. Saya mau nanya, nyalimu ciut enggak? Lah ya gak ada semangat. Gak ada semangat. Beda kalau orang punya semangat. Bib, 20 pria seperti kamu, bahkan yang lebih dari kamu, nyaliku tak akan ciut. Masya Allah. Selama belum qabil itu Bib, pertandingan masih berlangsung. Ya, pertandingan masih berlangsung. Doa-doa hajat model apapun Bib, akan aku baca Bib. Masya Allah. Saya mau tawasul ke Habib-Habib yang tua Habib, Masya Allah. Mau parah nih Kiai Habib, wah ini musuhnya Habib Novel gitu ya. Pripun ya? Wah kalau mundur, wah. Cari Kiai yang maju, oh siap gitu ya. Nih baca ini, Habib yang lain, nih baca ini, Masya Allah. Wiridnya dijalankan, zikirnya dijalankan, ya. Kemudian setelah itu mantap maju, diterima. Wah kamu akan tersenyum, Beb, ya. No lanang. Itu namanya laki.
Orang lagi ngono tok wis hancur hatiku. Nasib aku memang tak layak hidup di dunia ini. Ira cetha. Ya, hiduplah dengan semangat. Nah, termasuk Ramadan. Ramadan kalau nggak punya semangat, ya nggak entuk Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini untuk orang-orang yang semangat. Amalnya punya, nggak punya semangat. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Cerdasnya luar biasa. Ya, cerdasnya luar biasa. Kalimatnya itu bukan bagaimana cara mendapatkan Lailatul Qadar. Pertanyaannya istri Nabi masa begitu? Ya, pertanyaannya istri Nabi yang paling dicintai setelah Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu ta'ala adalah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala. Sayyidatuna Aisyah itu enggak nanya, gimana caranya mendapatkan Lailatul Qadar? Enggak. Tapi kalimatnya, gimana kalau saya dapat Lailatul Qadar? Saya minta apa? Pede ngeludul. Keren. Perempuan loh ini. Kalau saya dapat Lailatul Qadar, minta apa? Beda loh sama orang nanya, gimana caranya dapat Lailatul Qadar? Bedanya banyak atau jauh? Jauh ya. Kalau saya dapat Lailatul Qadar, saya minta apa? Nah masa istrinya Nabi SAW masih ragu dapat Lailatul Qadar? Ya nggak mungkin tuh ya. Siapa yang didampingi? Siapa yang bersamanya? Nabi Muhammad SAW. Nabi nggak cari Lailatul Qadar. Lailatul Qadar yang cari Nabi Muhammad SAW. Paham ya? Lailatul Qadar yang cari Nabi Muhammad SAW. Makanya Al-Qur'annya diturunkan di Lailatul Qadar. Karena Al-Qur'annya mencari Nabi Muhammad SAW. Kepadanya, inna anzalnahu, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu di Lailatul Qadar. Kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Makomnya Nabi dicari, bukan mencari. Tadi ono wali sehingga ngono, al-ulama warathatul anbiya. Lailatul Qadar yang marani, saya mau mampir bisa. Seperti, mesti Habib kok aneh-aneh ya. Saya enggak aneh-aneh, dalil. Semua harus pakai dalil. Kalau baca Arba'in An-Nawawiyah, nanti kita baca biografinya Imam Nawawi. Dikatakan umur 7 tahun, ya umur 7 tahun atau 10 tahun, 7 atau 10 tahun, sudah ketemu Lailatul Qadar. Diparani, emang udah ibadah? Udah yang luar biasa ibadahnya? Enggak. Seperti anak pada umumnya tapi rodok rajin gitu loh. Ya ngapalno Quran, ya rajin. Lailatul Qadarnya nyamperin, ya nyamperin. Makanya Sayyidatuna Aisyah pede. Ya pede. Saya ini berkat kumpul sama jenengan pede untuk Lailatul Qadar aku. Pede. Kenapa? Lah kalau yang dapat Lailatul Qadar itu bukan orang-orang seperti jenengan terus sinten? Loh serius aku. Kalau bukan orang-orang seperti kamu yang dapat Lailatul Qadar, terus yang dapat tuh yang seperti apa? Yang dapat yang seperti apa? Yang pede gitu loh ya. Yang pede. Pertanyaannya tapi kalau dapat Lailatul Qadar, jaluk apa? Lah awakmu tambah jaluk rapi, Bib. Semangat rendah. Ya, semangatnya rendah. Minta apa? Diajari oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ucapkanlah, lu dongo, lu minta. Ya, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Aslinya kan begitu. Allahumma innaka afun, ya Allah sungguh engkau maha pemaaf, tuhibbul afwa, suka maafkan, fa'fu anni, maka maafkan aku. Loh, kenapa kok afu bukan ighfir lana atau ighfirli? Kenapa maafkan? Maaf itu lebih ringan, ampun itu berat. Paham ya? Nah, yang diajari ini karena orang-orang yang enggak punya dosa. Ya, orang-orang yang enggak punya dosa. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha enggak punya dosa. Hidupnya bersama Nabi Muhammad SAW. Tapi manusia enggak luput dari kekurangan. Enggak luput dari kekurangan. Maka yang diminta nomor 1 maaf. Ya, kalau salahnya kecil bilangnya apa? Maaf. Kalau salahnya besar apa? Ampuni aku. Betul kan? Ampuni aku. Gede salahnya. Kalau salahnya kecil, nyenggol gelas pecah. Maaf. Nah, kalau nyenggol gelas harga 1 M. Maaf. Ampuni aku. Agak beda. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Karim. Duhai yang maha pemurah. Ya Karim. Yang maha pemurah. Jadi nomor 1 disuruh minta apa? Minta maaf. Maaf. Kemudian ya Karim. Ya Karim itu penutup yang menyelesaikan semua permintaan. Minta enggak pakai minta, tak ajari wirid. Waduh bocor nih. Kamu kalau lagi butuh ya, simpan butuhmu di hati, terus kamu panggil Allah ini, ya Karim.
Ya Karim, ya Karim. Sama aja, jangan nangis, ya Karim. Allah lebih suka sama yang senyum-senyum. Yang nangis Allah suka, tapi sama yang senyum-senyum Allah lebih suka. Ya Karim, ya Allah kamu kan maha dermawan toh. Ya Allah kamu kan maha dermawan toh. Ya Allah kamu kan maha dermawan. Ya Allah kamu maha dermawan ya Allah. Di hati tapi mobil ya Allah. Hati ya. Ya Allah kamu maha dermawan. Ya Allah kamu maha dermawan. Ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Saya sa'i sofa marwah, bengokku ya Karim, ya Karim. Tunggu ngake apa, kuwi sak karepmu, ya Karim. Begitu, ya Karim, utangku akeh kok ya. Ya Karim, misal begitu ya. Hajatku banyak, ya Karim, ya Karim. Kan enak manggil Allah. Aku manggil Allah kok enggak manggil kamu. Saya manggil Tuhan saya, pemilik saya, yang sangat sayang kepada saya. Sayangmu itu seberapa toh? Yang ngaku-ngaku cinta sama saya, ngaku-ngaku sayang sama saya. Sayangmu seberapa? Allah lebih jauh menyayangi saya daripada kamu. Allah lebih jauh mencintai saya daripada kamu. Harusnya kita ngomong begitu, nyantai. Kita punya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Karim, ya Karim. Semangat. Jadi yang hidup itu bersemangat. Bib, tapi saya udah di PHK 5 kali. Baru 5 kali aja kok bingung. Ya, baru 5 kali aja kok bingung. Orang gila aja nggak kerja nggak bingung kok. Orang gila itu nggak kerja, bahkan kemana-mana ditolak, betul ya? Coba orang gila mampir rumahmu. Kamu terima atau usir? Usir. Deketin kita sambut atau kita lari? Lari, betul ya? Tapi pernah orang gila putus asa? Enggak ada. Bahagia orang gila. Semangat. Kamu lihatkan dia balas ngeliatkan lagi. Akhirnya yang takut yang mana? Yang dilihatin. Orang gilanya bahagia, berlenggang begitu saja. Orang gila aja bisa semangatnya luar biasa. Lalu kok kita yang waras ngelokro gitu ya. Kemudian lemes-lemes, naudzubillah min dzalik. Semangat. Makanya sholat diawali dengan takbir. Allahu Akbar. Bangkitkan semangat. Ngadep sama Allah yang semangat. Ya, dengan bersemangat. Bukan astagfirullah. Meskipun itu zikir bagus. Tapi diawali dengan Allahu Akbar. Ditutupnya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai. Kalau berjenazah ditambahi wabarakatuh. Jadi kalau kamu sholatnya pakai wabarakatuh berarti sholat. Itu kalau di mazhab Syafi'i gitu kan ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Semangat. Selamat tenang. Yang kanan selamat. Yang kiri selamat. Utang beres selamat. Yang masih punya utang sama saya beres selamat gitu. Selamat itu kan maknanya luas. Dah saya keluar dari sholat selamat saya. Nggak mungkin nggak selamat, pede. Jadi ajakannya itu semua bersemangat. Makanya orang sholat itu disuruh berdiri, bukan duduk. Ya kalau nggak mampu baru duduk, semangat, berdiri. Saya nanya sekarang, kamu masih lemes-lemes seperti kemarin atau mau semangat? Ya, saya dapat laporan dari langit banyak yang lemes-lemes ini. Ya, banyak lemes-lemes, banyak yang begini, banyak yang begitu. Ku tak punya duit, ku tak punya. Masya Allah, ini model ranggenah. Ya, ku tak punya. Nah, emangnya punya apa? Saya aja nggak punya apa-apa kok. Siapa di sini yang punya sesuatu? Itulah orang yang paling nggak punya. Kalau punya sesuatu itu pasti akan dihancurkan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Ngaku-ngaku miliknya Allah kok diakoni. Betul enggak? Kita milik siapa? Milik Allah. Semua nikmat ini milik siapa? Milik Allah. Terus kamu akui, itu milikku, itu milikku, itu milikku, itu milikku. Allahnya marah enggak? Marah, lali kamu. Cuman dititipin aja enggak ya. Contoh, ini live streaming ya? Ya lupa saya live streaming ya. Terlampau vulgar ngomongnya. Terlampau bersemangat. Ya, sahabatku dimanapun antum berada. Contoh ya, ada orang kamu pinjemin motormu. Kamu baru beli motor, terus kamu pinjamkan ke temanmu. Kemudian sama temanmu dipakai dengan bangga, dia ngomong ini motor saya, ini motor saya, ini motor saya. Kemudian dia update status di 5 sosial medianya, media sosialnya, sosmednya itu. Ya, di IG, di TikTok, di Facebook, di YouTube, apalagi? Instagram, Twitter, apa itu ya? Update status motor baruku. Padahal itu kamu yang minjemin. Terus kamu ingatkan, itu punya saya loh ya. Jangan lupa yang lain dipinjemin.
Dia tambah jawab, nggak bisa ini punya saya. Rasanya pengen kamu apakan itu orang itu? Ngaku-ngaku. Ya ngaku-ngaku. Oh, dipinjemin aja kok gayanya luar biasa. Nyawa dipinjemin. Harta dipinjemin. Semua bumi dipinjemin. Terus kita ngaku itu punya kita. Ngeri itu ya. Maka nomor satu orang yang menang itu yang nyerah dulu. Ya Allah, nyerah sama Allah loh ya. Ya Allah, nyerah deh. Ngaku, gak bisa apa-apa. Ngaku, gak punya apa-apa. Ngaku, gak punya siapa-siapa. Tapi ya Allah, kalau aku ngaku gak punya siapa-siapa kan aku punya kamu. Kalau aku ngaku gak bisa apa-apa, kan aku punya kamu yang maha kuat. Iya, jadinya gimana itu? Semangatnya luar biasa dan gak ada sombong dalam dirinya. Semangat tanpa sombong. Karena semua dikaitkan ke Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah Sayyidatuna Maryam alaihissalam diajari oleh Allah ta'ala ketika laparnya luar biasa, hausnya luar biasa, menurut nalar gak bisa makan, gak bisa minum. Di padang Sahara, di bawah pohon kurma, dalam keadaan baru melahirkan atau akan melahirkan, buah kurma jauh di atas, gak mungkin bisa manjat, air ada di bawah, gak ada sumurnya dan kapan ngeburnya. Gak mungkin. Kalau nggak minum bisa mati, nggak makan bisa mati. Apa kata Allah? Ya udah, terima nasib. Gitu. Beda perlakuan Allah ketika di mihrab. Di mihrab nggak punya tanggung jawab. Ketika nggak punya tanggung jawab, nggak suruh usaha aneh-aneh. Cukup zikir doa, dikasih sama Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi begitu udah dewasa dan punya tanggung jawab pada bayi yang dikandungnya, pada anak yang dilahirkannya, maka di situ harus ada yang namanya ikhtiar. Sebagai bentuk tanggung jawab. Tapi Allah ngajarin, kamu pakai semangatmu, jangan pakai ikhtiarmu. Pakai semangatmu, jangan pakai usahamu. Karena kalau pakai usahamu, nggak mungkin itu buah bisa jatuh, nggak mungkin. Kalau pakai usahamu, nggak mungkin air di bawah ini bisa keluar, nggak mungkin pakai usahamu. Pakai semangatmu, himmahmu, cantolkan itu pada kekuasaanku. Kaitkan itu, tautkan itu pada kekuasaanku. Selesai. Maka diajarin sama Allah, goyangkan batang kurma. Lah batang kurma digoyangkan apa bisa? Iki loh bah no. Kayu, batang kurma, goyangkan. Ya tidak mungkin goyang. Tapi yang dibutuhkan apa? Tunjukkan semangatmu, himmatak. Pegang, diobah. Ya gak obah. Tapi buahnya aja jatuh. Jadi yang menjatuhkan apa? Kekuatannya tangan. Kekuatannya otot. Bukan, himmah. Semangat. Maka kamu kalau mau membidik hajat itu, bidik dengan semangat. Rahasia ya, jangan di-share. Ya, bidik dengan semangat. Kalau semangatmu pupus, ya hajatmu juga akan sirna. Kalau semangatmu itu bergelora, maka hajatmu akan tercapai. Bangsa kita merdeka, itu dengan semangat, bukan dengan senjata. Dengan semangat. Senjata ngelawan company dan kawan-kawan, dikeroyok. Ya, dengan senjata yang luar biasa. Bagaimana menang? Tapi dengan semangat, Allah kasih kemerdekaan. Itu nyata. Ya itu nyata. Maka jangan andalkan usaha. Jangan andalkan apapun itu, jangan. Andalkan Allah, maka kamu akan bersemangat, baru berusaha dengan semangat yang tertaut pada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah beres. Ya, maka insya Allah beres.